Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Budi Carlo di channel saya IT by Carlo. Pada tutorial kali ini saya akan mempresentasikan mengenai topik hardening, security, auditing, masking dan encryption in Oracle database untuk rilis 12C, 18C dan 19C. Sebenarnya ini topik udah masuk ke level intermediate atau advance ya, tapi saya coba merangkum menjadi topik yang bisa dipahami, dimengerti untuk beginner yang baru di Oracle. Mudah-mudahan ringkasan rangkuman yang saya coba presentasikan ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan sekalian, terutama untuk yang bekerja di IT, khususnya di bidang database yang memang perlu hardening dan juga security untuk security officer atau security administrator yang biasanya mereka perlu hardening dan security di database untuk keperluan compliant dengan ISO 27001 Information Security System atau dengan compliant ke PCI DSS Payment Card Industry, atau bisa juga kalau memang hanya sekedar untuk compliant dengan standar IT security. Oke, untuk pembahasan mengenai hardening, security, auditing, masking and encryption di Oracle database series 12, 18 dan 19C, kita mulai saja. Adapun objektif kita pada pembahasan kali ini adalah pertama, what is database hardening? Apa sih database hardening? Kemudian kita melihat apakah secara IT security itu standar IT security dan database security itu perlu apa aja yang di setting untuk khususnya di database ya. Ini kita skupnya dibatasi hanya pada database security atau database server saja. Kemudian berikutnya adalah ISO 27001, yaitu Information Security Management System, di mana saya punya pengalaman di beberapa perusahaan pada saat saya mengimplementasikan atau perusahaan tersebut mengimplementasikan ISO 27001 yang sebelumnya adalah ISO, kalau nggak salah sebelumnya 14.000 ya kalau nggak salah, sebelum dirubah menjadi 27001. Tapi sama intinya adalah untuk ISS, Information Security Management System, ada di beberapa 2-3 perusahaan saya kebetulan terlibat langsung di dalam implementasi atau mereka berusaha compliant dengan ISO 27001. Kemudian ada satu perusahaan yang saya terlibat di standar IT security, ada 1-2 perusahaan yang sekedar hanya terbatas pada penerapan hardening atau security database untuk sekedar compliant dengan standar IT security. Dan juga di tempat pekerjaan saya yang terakhir, kebetulan mereka mengimplementasikan PCI DSS Payment Card Industry Data Security Standard. Jadi di situ saya terlibat dari awal sampai 2-3 kali untuk mendapatkan sertifikasi PCI DSS ya. Mudah-mudahan pengalaman saya baik itu dalam mengimplementasikan atau membantu atau bekerja di perusahaan yang memang menerapkan atau ingin compliant atau ingin comply atau ingin mendapatkan sertifikasi di IT security dan ISO 27001 Information Security System dan PCI DSS Payment Card Industry bisa saya rangkum di sini, dan mudah-mudahan rekan-rekan bisa menerapkannya di perusahaan, baik perusahaan yang ingin menerapkan sekedar standar IT security atau ISO 27000 Information Security System atau ingin comply juga ke PCI DSS. Kemudian pembahasan kita mengenai Oracle Database Security, apa aja yang poin-poin yang penting dalam database security, kemudian auditing di Oracle database, dan berikutnya adalah pada saat kita bekerja di banking system atau fintech finance technology, pasti kita perlu
masking, redaction sensitive data ya. Dan yang terakhir ada encryption in Oracle database, adalah apabila data-data kita penting itu baik di perusahaan telecommunication atau perusahaan finance atau perusahaan-perusahaan lain yang memang memerlukan data di encrypt, maka kita harus configure database dengan memakai encryption. Pembahasan pertama adalah what is database hardening. Jadi database hardening adalah proses pengkonfigurasian database agar menjadi aman dalam perspektif security, dalam pandangan security ya. Jadi membuat database tersebut lebih aman gitu, lebih secure. Sedangkan di simple wordnya database hardening itu adalah make database secure, membuat database aman, dan make it harder, dan membuat lebih sulit atau sulit untuk attacker atau hacker untuk exploited, untuk mengaksesnya, untuk steal it atau mengambilnya gitu, stolen atau mengambilnya. Terus apa sih purpose of database hardening? Jadi database hardening itu namanya harden ya, hard keras, harden, jadi mengeraskan atau membuat lebih sulit gitu. Jadi pertama memang kita menginginkan agar data itu secure ya, aman. Itu yang paling terpenting sekali adalah untuk hingga hacker atau attacker tidak bisa masuk atau mengambil data-data kita. Kedua adalah biasanya bertujuan untuk compliance gitu, dengan standar IT security atau compliant dengan ISO 27001 Information Security System sorry atau bisa juga agar compliant mendapatkan sertifikasi PCI DSS, Payment Card Industry. Biasanya Mastercard atau Visa Card itu biasanya merekomendasikan, menyarankan kita perusahaan yang ingin menjalankan bisnisnya dengan melibatkan Mastercard dan Visa Card itu biasanya harus compliant dengan PCI DSS ya. Kemudian area yang di harden itu, yang di secure, yang dibuat lebih secure itu, lebih aman, yang diamankan itu apa aja? Jadi dari mulai database access di sini adalah dari mulai authorization ya, siapa aja user yang boleh di authorize masuk ke database. Terus setelah authorization juga dia authenticationnya juga gitu aja. Authentication itu adalah authentication, jadi adalah pada saat dia login connect ke database dia perlu authentic dulu. Jadi perlu user yang memang tertentu, dan user-user yang memang sudah di allow, sudah di authorize saja yang bisa ini. Authorization itu yaitu user-user tersebut diberi authorize atau diberi wewenang untuk melihat data yang ada di dalamnya gitu. Termasuk di dalamnya adalah memberikan privilege objek. Jadi user tersebut itu dikasih privilege apa aja, misalnya select ke table-table tertentu saja, atau mungkin kalaupun update hanya user tertentu saja yang boleh update data tersebut gitu. Kemudian yang di harden apa aja, user port, termasuk client access. Jadi aplikasi atau klien-klien yang akses dari luar database server itu menggunakan banyak software atau menggunakan banyak tool. Nah itu tool tersebut memang harus di harden juga, dan security itu memang harus di encrypt. Nanti kita bahas pembahasan mengenai encryption itu agak lebih luas ya, nanti mungkin ada pembahasan selanjutnya. Jadi setelah ini adalah konsep atau secara umum penjelasan mengenai hardening, security, auditing, masking atau redaction, dan encryption ya. Setelah ini baru kita bahas satu-satu lagi mengenai lebih detail, misalnya mengenai auditing di Oracle itu, database Oracle apa aja yang di auditing. Setelah auditing, masking atau redaction ya. Jadi apa aja yang kita akan masking, data-data apa yang sensitif, data apa yang akan kita masking. Dan yang ketiga adalah akan kita bahas mengenai encryption khusus akan kita bahas di topik selanjutnya. Jadi mungkin ada 3 atau 4 pembahasan lagi, 4 slide lagi, 4 tutorial lagi yang akan mengcover semua ini lebih dalam lagi ya. Kalau pada tutorial kali ini kita hanya sebatas pengenalan secara konsep dan secara general apa aja sih hardening dan security di dalam Oracle database.
dan bisa juga diterapkan di database lainnya ya. Secara konsep ini bisa masuk semua ke database lainnya. Terus standar IT security, jadi standar IT security adalah memang tidak terlalu fokus untuk mendapatkan atau compliant ke ISO 27001 ya, atau Information Security System, Information Security Management System, tapi lebih ke sebenarnya apa sih yang perlu, standar-standar apa aja yang perlu kita amankan di dalam IT security tersebut, khususnya mengenai database security ya. Pertama, kalau konsep secara IT security itu adalah set of security or cyber security, jadi sekumpulan dari keamanan atau keamanan cyber, strategi keamanan atau keamanan cyber yang mencegah unauthorized access untuk melihat atau mengambil untuk mengolah aset yang ada di perusahaan kita atau organisasi kita gitu. Aset itu apa aja? Aset itu seperti komputer, server, storage, network data dan lain-lain. Itu term IT security ya. Jadi untuk mencegah unauthorized access ke aset organisasi kita, baik itu perusahaan ataupun sekolah atau organisasional lainnya. Sebagaimana kita ketahui adalah hacker get smarter, semakin canggih ya, dan kita harus memprotek digital asset kita dan network device lebih tough lagi, lebih secure lagi gitu. Jadi memang proses atau effort usaha yang kita butuhkan untuk membuat data itu atau IT di organisasi kita itu lebih aman, lebih secure lagi, lebih memerlukan biaya yang cukup lumayan ya, dan mempunyai, dan bukan biaya saja tapi effort atau skill atau kemampuan dari seorang IT security dan database security itu lebih dalam lagi dari sisi skill dan cost ya. Akan tetapi cost yang kita dapat, yang kita peroleh apabila tidak diamankan data tersebut itu akan lebih besar lagi. Jadi kerugian yang akan kita dapatkan pada saat apabila kita tidak mengamankan data kita itu akan lebih parah lagi. Jadi lebih baik kita akan mengeluarkan biaya, mengeluarkan kemampuan kita, daya upaya kita, skill dan effort kita untuk mengamankan IT kita, mengamankan terutama database kita. Di samping kita harus membayar kerugian yang besar pada saat data kita telah diambil atau dihilangkan oleh hacker atau unauthorized user. Jadi IT security itu adalah ensure, meyakinkan bahwa hanya authorized user itu dapat mengakses atau membuat perubahan dalam informasi sensitive sensitive data ya. Jadi IT security meyakinkan dan confidentially keamanan data itu benar-benar confident gitu, benar-benar dijaga oleh IT security, terutama IT security secara keseluruhannya. Yang di dalamnya ada database security, server security, network security dan lain sebagainya. Sekarang masuk ke standar database security. Sebenarnya apa sih yang diperlukan pada saat kita ingin mengamankan database secara standar saja ya, tidak compliant ke ISO 27001 ataupun PCI DSS-nya. Jadi pertama adalah change default password. Default password kita harus kita ganti. Itu termasuk Oracle, SIS, sistem dan user lainnya. Kemudian implement user metric, jadi using role and profile. Jadi user itu akan kita bagi dalam sebuah role, sebuah grup apa saja, grup misalnya grup DBA, grup seandainya grup developer pun ada grup developer, grup aplikasi user monitoring, grup user application, apa aja dah kita bagi-bagi dalam role dalam grup ya. Grupnya apa aja, role-nya apa aja, lalu profilnya yang kita belikan, profilnya apakah dia boleh memakai sistem secara keseluruhan, apa hanya sebagian CPU atau memori saja yang boleh dibagi. Jadi kita harus benar-benar membagi, membuat sebuah user matrix dan dengan menggunakan role, group dan profiling ya. Kemudian mengaktifkan database audit trail, jadi semua database audit trail ini diaktifkan sehingga user ataupun aplikasi itu prosesnya bisa diaudit. Jadi siapa aja user yang sedang insert data, delete data, create data, drop data,
update data bisa ketahuan. Terus dari aplikasi pun apakah memang aplikasi yang sudah diautorize yang boleh masuk ke database saja yang sudah bisa memanipulasi atau exploit database ya. Jadi enable database audit trail adalah sangat penting sekali sehingga kita bisa mengetrace user, baik user database maupun user aplikasi. Kemudian jika diperlukan audit user access privilege, jadi semua user tuh diaudit yang kalau memang diperlukan, walaupun memang tidak semua user, tapi memang user tertentu saja yang memang kritikal gitu, yang memang kira-kira akan potensial akan insert, update, delete ke data tersebut. Kemudian kita audit table-table yang penting atau objek-objek database yang penting. Selain itu pula kita securing application user password. Jadi application password kalau bisa di secure dengan dual custodian. Dual custodian itu adalah dua user yang akses password. Jadi pada saat aplikasi pada saat kita mulai aplikasi ingin login ke database, maka dua orang tersebut memasukkan password yang berbeda ya. Kalau itu untuk lebih amannya lagi. Kemudian apply security patch update. Ini penting sekali karena keamanan database biasanya hole-nya itu dari security. Jadi pada saat ada security yang hole, ada lubang keamanan security hole di dalam database kita, kalau kita tidak buru-buru patch, nanti hacker atau attacker akan masuk melalui jalur tersebut gitu. Jadi dia biasanya hacker atau attacker tuh mencari kelemahan sistem dulu, terutama sistem yang tidak dilakukan security patch. Kemudian dari perspektif ISO 27001 Information Security Management System, sebenarnya ini ada sama dengan standar IT security ya, tapi ada beberapa tambahan dari mulai change default password, kemudian implement user metric using role and profile, enable database audit trail, audit user access privilege, audit important table. Tadi sudah kita jelaskan di IT standar ya, cuma ada beberapa tambahan, securing application user using dual custodian, apply security patch. Nah ini tambahannya biasanya kalau di ISO 27001 itu auditnya itu ada audit log server, jadi log auditnya itu dikirim ke server log server. Ini untuk ISO 27001 dan nanti di PCI DSS pun biasanya menyarankan log itu tersimpan di centralized server atau log, kita biasa panggil log server. Kemudian benar-benar limited administrator and user access to database. Jadi user-user seperti Oracle, SYS system, yaitu user-user powerful itu hanya dikasih limited access ke database. Dan kalaupun kita biasanya implementasinya itu kalau yang sudah bagus ya, organisasi sebuah perusahaan tersebut mereka ada IT security officer dan IT security policy gitu. Jadi nanti pada saat database atau DBA ingin masuk ke database, maka dia request ke IT security officer untuk dimasukkan passwordnya. Ini kalau organisasinya sudah bagus dan sudah teratur ya. Tapi banyak juga perusahaan besar dan perusahaan cukup besar organisasinya nggak begitu bagus banget, sehingga user dan password Oracle sistem itu masih dipegang oleh DBA-nya. Nah ini sebenarnya not recommended ya, tapi kalau memang sebaiknya sih dipegang oleh IT security officer gitu ya, untuk lebih tertata rapi lagi, karena memang lebih teratur nanti flow-nya. Kemudian implement secure client access to database. Jadi hanya klien-klien tertentu saja yang bisa akses ke database. Jadi misalnya kita ada klien database versi 10 sedangkan servernya versi 12 ya. Nah itu biasanya versi 10 tidak di-allow karena memang versi 10 itu mungkin ada sisi kelemahannya. Jadi kita mungkin yang di-allow mungkin klien versi 12 ke atas sama dengan servernya. Itu salah satu contohnya. Sebenarnya banyak lagi sih contoh-contoh lainnya. Berikutnya adalah ini khusus ke PCI DSS Payment Card Industry.
Jadi ini lebih tough lagi, lebih rinci lagi persyaratan yang diinginkan, yang harus kita penuhi pada saat kita ingin compliant atau ingin mendapatkan sertifikasi PCI DSS. Sebenarnya sama, hampir sama dengan awal depannya tuh sama seperti standar database security ya, dan ISO 27001 Information Security Management System. Ada beberapa tambahan saja, misalnya change default password, implement user metric, enable database audit trail, audit user table, important table object, securing application user menggunakan dual custodian, apply security patch update, implement audit log server, limited administrator and user access to database, implement secure client access to database, implement non-default database port. Dan penting biasanya portnya database kan 1521 ya, itu biasanya diganti ke port misalnya 2030 atau port jadi port berapa 320 atau bebas port apa aja, yang penting portnya tidak default port gitu. Kemudian data-data sensitif itu di masking, biasanya menggunakan redaction ya, atau dipanggil logical masking gitu. Jadi bukannya scramble ya, scramble itu agak datanya berubah di database, berubah tampilan berubah, sedangkan kalau masking dynamicnya atau dinamakan logical atau dynamic masking itu datanya di database tidak berubah, tapi pada saat ingin ditampilkan oleh user tertentu maka data tersebut di masking atau baru datanya dirubah gitu. Dan yang terpenting lagi adalah encryption table at column ya, atau encryption table space. Jadi data itu benar-benar di encrypt. Untuk encryption nanti ada pembahasan tersendiri ya, ini akan lengkap sekali. Untuk kali ini saya hanya menjelaskan atau pengenalan saja mengenai encryption di Oracle database. Dan ini pun dari yang requirement untuk security atau compliant dengan PCI DSS hanya sebagian kecil saja, ini banyak sekali gitu. Ada beberapa item lagi yang tidak bisa saya masukkan sini karena memang pembahasannya akan terlalu panjang. Nanti kita bahas pada pembahasan lainnya saja. Jadi khusus nanti saya akan bahas mengenai auditing, kemudian masking, kemudian encryption, dan yang keempat adalah pembahasan mengenai PCI DSS di khususnya untuk database. Itu akan ada 4 tutorial lagi nanti yang akan saya buat untuk membantu rekan-rekan atau teman-teman yang ingin mengimplementasikan standar IT security atau security yang comply dengan ISO 27001 Information Security System, atau compliant dengan PCI DSS Payment Card Industry ya. Kemudian apa sih Oracle Database Security? Jadi untuk DBA atau untuk IT security yang memang bekerja sama dengan DBA, sebenarnya yang penting apa, poin-poin apa sih yang penting untuk database security atau keamanan di database? Yang pertama adalah strong password and change default password, adalah pakai password, strong password dan change ganti default password. Kemudian restrict authentication dan authorization ya, jadi membatasi authentication, jadi authentication login ke database, dan authorize membatasi authorize melihat ke table-table atau data di dalamnya, biasanya dengan role dan profile ya, kemudian enable database audit trail baik sistem maupun object privilege. Jadi enable database audit trail itu untuk versi 11, 10, 11 itu belum secara default belum enable ya, tapi untuk di 12C audit trail itu sudah secara default udah enable ya. Jadi kita tinggal memakainya saja, nggak perlu lagi setting database audit trail. Dan yang terpenting lagi adalah implement audit log server. Ini penting. Ini adalah requirement dari ISO 27001 atau Information Security Management System, dan PCI DSS Payment Card Industry adalah merekomendasikan dan mengharuskan log itu tersimpan di audit log itu tersimpan di log server atau dikirim ke log server. Kemudian masking sensitive data, yaitu hanya allow only authorized user, jadi
masking sensitive data itu adalah contohnya cut number itu di masking, misalnya yang bisa ditampilkan hanya karakter 9, 10, 11, 12 saja gitu. Ini penting, masking adalah sama, masking di PCI DSS juga ini suara mandatory ya, harus di masking datanya. Dan yang terpenting lagi adalah encryption table. Kita bisa pakai encryption table atau kolom ya, atau bisa juga table space yang berisi card holder data. Ini juga requirement dari PCI DSS menyarankan table di encryption, dan ISO 27001 pun sama itu menyarankan, merekomendasi kalau di PCI DSS mengharuskan kita mengencryption data ya. Tapi saya lupa di ISO 27001 Information Security System apakah mengharuskan encryption atau hanya merekomendasikan saja, saya lupa. Nanti kita lihat lagi di requirementnya. Kemudian apply security patch update. Nah ini memang keharusan di dua-duanya juga di ISO 27001 juga harus di apply security patch secepat mungkin. Begitupun di PCI DSS itu harus apply security patch secepat mungkin. Kalau enggak ini bisa menjadi temuan dan bisa menjadi major dan bisa di hold sertifikasi kita di ISO 27001 dan di PCI DSS. Kemudian topik selanjutnya adalah mengenai database audit trail. Apa sih audit trail itu? Untuk pemula atau yang baru di dunia security ya. Jadi auditing itu adalah proses monitoring, recording, dan mengkonfigur database action gitu. Jadi kita memonitoring, merekam, mencatat apa-apa yang dilakukan oleh database user dan non database user atau application user ya. Terus ada berapa macam sih audit trail di Oracle database itu? Pertama adalah standard audit trail, kedua ada unified audit policy, kemudian ada fine grain audit policy, dan ada yang terakhir ada real application security. Ini adalah di secara aplikasi. Cuma yang umum dipakai adalah kalau memang di database saja biasanya pakai paling tidak adalah standar audit trail, atau bisa juga fine grain audit policy, dan yang baru diperkenalkan di versi 12 adalah unified audit policy, dan ini lebih fleksibel lagi dan lebih simpel lagi, lebih lengkap, lebih simpel, fleksibel, dan lebih mudah kita untuk memanagenya. Kemudian apa sih yang bisa kita audit? Auditing itu kita bisa mengaudit individual action. Jadi ada user yang kita mau audit, bisa misalnya user A, user B, user C kita mau audit, dia itu mengetik atau menjalankan SQL statement apa aja gitu ya, bisa, atau combination dari data lainnya. Misalnya kita mau audit usernya siapa, username siapa, aplikasi yang dipakainya apa, timenya berapa, dan lain-lain sebagainya. Terus dia itu menjalankan SQL apa aja gitu, jadi lengkap sekalipun ini bisa. Jadi yang kita fleksibel dalam audit ini, bisa hanya sekedar kita mau lihat SQL sintaksnya yang dijalankan saja, atau bisa selengkap mungkin. Kita juga bisa auditing apakah hanya successful saja atau failed saja. Misalnya katakan yang simpelnya login ya, login. Apakah kita akan mengaudit atau memonitoring dan merekamnya hanya yang fail saja atau yang successful saja, atau keduanya? Itu bisa. Jadi ini bisa kita konfigur sedemikian rupa. Dan khusus untuk rilis 12C ya, auditing enable by default. Jadi memang kita tidak perlu lagi mengenable audit trail di dalam versi 12C, kita tinggal memakainya saja. Secara default dia adalah mixed mode. Nanti kita ada penjelasan mengenai mixed mode. Apa sih mixed mode? Secara default adalah mixed mode. Jadi audit trail itu ditulis ke dalam unified audit trail view ya. Jadi formatnya nanti kalau kita pakai standar audit trail, maka dia akan disimpan di audit trail view. Kalau memang kita mudah menggunakan policy atau unified audit trail, unified policy, unified
audit policy, jadi kita nanti tersimpannya di Unified Audit Trail View. Berikutnya adalah type of audit trail. Apa aja sih tipe-tipe audit trail? Pertama adalah standar audit trail, sebagaimana tadi saya jelaskan sebelumnya, adalah dia adalah simple. Dia contohnya misalnya kita mau audit Abdul apabila dia ngedrop table. Nah, maka kita komennya adalah tinggal audit drop any table by Abdul. Ini standar audit trail. Yang kedua ada fine grain audit trail. Fine grain audit trail ini ada similar, hampir sama dengan standar audit trail, cuma kita bisa lebih lengkap lagi. Misalnya kita ingin audit delete insert any table, sebenarnya ini lebih ke standar audit trail ya. Kalau fine grain itu bisa juga kita kolomnya gitu, jadi audit table, misalnya nama tablenya salary, kolom yang kita mau audit adalah kolom besarnya salary gitu, besar gaji ya, besar gaji by all user. Jadi semua user yang akses ke, yang coba-coba akses ke table salary itu akan ke trap, akan ketahuan gitu. Jadi dia misal coba-coba mau ngakses, mungkin ada yang bandel nih yang pengen tahu sih gaji seluruh pegawai di perusahaan tersebut berapa sih. Nah, mereka biasanya ngakses ke table employee atau table di kolom salary. Nah, maka kita bisa memonitoring, jadi siapa aja yang coba-coba akses ke table tersebut gitu. Itu bisa fine grain audit trail. Kemudian unified audit trail ini diintroduce di release 12. Kalau tadi standard audit trail dan fine grain audit trail adalah release 10, 10G, 11G ya. 12C diperkenalkan namanya Unified Audit Trail in release 12C. Contohnya dia sebenarnya lebih simple dan lebih lebih teratur gitu, lebih enak digunakan. Cuma memang kita harus ada 2 komen gitu. Jadi pertama kita buat polisinya dulu, setelah buat polisi baru kita apply polisi tersebut ke siapa gitu. Nah, kalau yang di standar dan fine grain kan kita langsung aja gitu audit ke siapa, audit apa dan ke siapa gitu. Kalau ini kita buat dulu polisinya apa nih? Oh, kita mau create audit policy nih, contohnya create audit policy, audit drop and create table. Kita mau buat policy, buat yang drop and create table. Nah, setelah policy tersebut jadi, misalnya privilege-nya drop any table, create any table. Nah, di sini kita berikan nih audit policy tersebut akan kita kasih ke siapa, akan kita implementasi ke siapa, misalnya ke Abdul. Jadi kita audit policy, nama polisinya apa, by-nya siapa yang akan kita audit, Abdul. Jadi memang secara komen memang lebih banyak ya, tapi nanti setelah pada saat implementasi dia akan lebih simple, lebih fleksibel, dan tempat penyimpanan view-nya atau tabelnya pun akan unified audit trail, jadi satu table, tidak seperti standar audit trail dan fine grain audit trail yang tersebar ke beberapa table dan beberapa dan agak rumit gitu untuk mengecek hasil audit trailnya. Jadi untuk yang sudah memang memahami standar audit trail dan fine grain audit trail sebaiknya move ke pure unified audit trail. Kemudian kita cek nih database, apakah database tersebut telah migrate, telah pindah ke unified auditing. Jadi benar-benar udah memakai pure unified audit trail, audit policy ya, auditing ya. Jadi kalau kita bisa ceknya mengenai komen select value from $V option where parameter unified auditing. Jadi kalau apabila hasilnya false, berarti ini if the result is false, jadi false artinya unified auditing is disabled, dalam arti pure unified auditing is disabled, bukan yang nggak bisa pakai unified auditing ya. Jadi itu database dalam kondisinya dalam mixed mode. Mixed mode berarti kita bisa pakai tiga-tiganya, kita bisa pakai standard audit trail, kita bisa pakai fine grain audit trail, kita bisa pakai unified audit trail. Tapi kalau di misalnya value-nya true,
berarti itu udah memang pure menggunakan unified audit policy. Jadi benar-benar pakai yang terbaru rilis di 12C. Sebenarnya kalau di mix mode ini kenapa masih di versi 12 ini masih dipakai mix mode. Jadi kita bisa pakai standar audit trail, fine grain audit trail, dan unified audit policy. Jadi memang kita bertahap gitu. Jadi pada saat memang kita sudah merasa nyaman dan sudah oke dan sudah terbiasa dengan memakai unified audit trail, kita bisa move benar-benar pindah dan pure menggunakan unified audit trail. Tapi pada saat kita merasa masih belum pede, belum nyaman gitu memakai unified audit trail, maka kita masih bisa pakai yang lama aja, pakai standar audit trail ataupun fine grain audit trail. Kemudian pembahasan mengenai masking ya. Masking itu ada dibagi dua. Sebenarnya masking itu ada namanya dynamic masking dan static masking. Kalau dynamic itu dynamic data masking biasanya dipanggil auto data redaction. Jadi dynamic data masking atau or data redaction. Jadi apa sih sebenarnya data redaction atau or dynamic data masking? Adalah the process of obfuscating or hiding sensitive data elements such as credit card number in the SQL query result. Jadi data redaction or dynamic data masking adalah proses menyembunyikan sensitive data. Contohnya credit card number pada saat query. Jadi pada saat ada sebuah query, misalnya katakanlah user A query ke table data yang ada credit card numbernya. Nah, pada saat sebenarnya kalau dynamic data masking, data di dalamnya ini masih tetap misalnya contohnya 1234 4321 6789 9876, ini adalah card numbernya ya di database. Tapi pada saat ditampilkan di aplikasinya atau user, karena yang akses adalah user yang tidak boleh melihat full card holder, card data, jadi hanya ditampilkan 6789 saja. Jadi karakter ke 9, 10, 11, 12 saja. Sedangkan sisanya ditampilkan dalam bentuk bintang-bintang ataupun bentuk kali-kali seperti ini. Jadi sensitif data atau menggunakan data dynamic data masking atau data redaction ini on the fly. Jadi nggak ada perubahan di data yang disimpan di database, tapi hanya berubah pada saat di aplikasi level saja. Selanjutnya mengenai static data masking atau data scrambling. Nah, ini adalah kebalikan dari dynamic data masking ya. Kalau static data masking, biasa kita sebut adalah data scrambling. Itu datanya benar-benar dirubah gitu. Jadi contohnya misalnya kita dari production server kita clone ke mesin tes gitu. Nah, data yang berisi card holder data akan kita scramble, jadi datanya diacak gitu, Nah, jadi pada saat kita clone atau kita export import data dari production ke mesin tes, maka data tersebut diacak dulu gitu. Jadi karena kan ini part of security ya. Setelah itu baru sambil diacak dia sambil di restore ke server test atau server UAT seperti itu. Sorry, gitu. Apa sih software masking atau redaction itu? Kita bisa memakai salah satu, kita pilih salah satu ya. Contohnya saja built-in masking di Oracle udah disiapkan dengan redaction, Oracle redaction, yaitu part of TDA. TDA itu transparent data encryption, jadi memang provide by built-in di Oracle. Yang kedua, kita bisa pakai third party product, jadi software dari perusahaan lainnya. Cuma saya sih secara pribadi saya menyarankan pakai yang built-in, karena pertama memang tidak ada additional cost kalau memang kita sudah license di Oracle Enterprise ya, dan menggunakan advanced security. Jadi kita tinggal memakai saja, kita bisa configure secara command line dan graphical user interface, lebih cepat, lebih secure, dan software already built in.
Dan kelemahan kalau pakai third party product, saya sudah ngalami menggunakan third party product. Pertama adalah kita ada additional cost software, kita harus ada tambahan software tersebut. Terus kita ada cost, kita perlu hardware untuk menyimpannya, untuk server produk tersebut. Terus ada belum lagi cost untuk operating system license-nya. Udah begitu hard, sangat susah untuk di-maintain nih, karena dari beberapa produk yang sudah saya review dan saya gunakan itu softwarenya buggy gitu, ada sedikit bugs gitu. Jadi kita ada kendala, misalnya contohnya penggunaan memorinya terlalu banyak, konsum memori yang berlebihan, penggunaan CPU yang berlebihan, dan itu memory leak banyak. Itu ada beberapa software yang memang sebenarnya masih bugs tapi sudah dipasarkan dan cukup mahal gitu. Makanya saya tidak menyarankan, saya pribadi tidak menyarankan, kecuali memang ada hal-hal lain yang memang tidak, misalnya kita hanya punya standard editionnya, Oracle standard edition, dan memang tidak ada advanced security ya. Kalau di standard edition kan tidak ada advanced security built in the Oracle. Nah, baru kita boleh menggunakan third party product dan kita memakainya untuk masking dan redaction. Type of masking, macam-macam masking or redaction adalah full redaction. Jadi semua kolom nanti kalau dia number akan berubah jadi zero, dan kalau dia adalah blanks, kalau dia karakter akan berubah jadi space. Jadi kalau memang cut number, kalau secara full redaction berarti angkanya ntar akan menjadi 000 semua gitu. Sedangkan kalau misalnya partial redaction yang barusan saya kasih contoh, itu ada partial redaction ya. Jadi pada saat cut number di display di aplikasi atau ke user tertentu, maka hanya akan 9 dan 12 karakter ke 9 dan karakter ke 2 sampai 12 saja yang ditampilkan ke aplikasi dan user. Kemudian regular expression biasanya dipakai untuk email, contohnya misalnya email budi.carlo@gmail.com. pada saat kita memang kalau aplikasi tidak ingin menampilkan nama Budi Carlo, maka nanti akan ditampilkan namanya akan berubah jadi apa, atau tergantung regression yang kita buat, regular expression. Bisa juga misalnya phone number misalnya phone numbernya 0815123558. Memang kalau udah kita regression regular expression nanti akan diacak dulu baru ditampilkan. Itu memang untuk part security ya, keamanan dari sensitive data. Kemudian random redaction, data benar-benar diacak di random. Jadi kalau memang kita set random, nanti secara acak database akan memberikan randomnya gitu. Intinya ini ada 4 tipe masking di redaction di Oracle database. Dan ini part yang terakhir adalah mengenai encryption. Nanti pembahasan lengkapnya akan saya presentasikan pada slide selanjutnya ya. Ini encryption adalah untuk pengenalan saja. Jadi encryption di Oracle database kita memakai TDA itu adalah transparent data encryption. Jadi TDA bisa mengencrypt sensitive data yang disimpan di table atau di table saja. Jadi kita bisa mengencrypt secara column atau table space. Di pilihannya ada 2 di Oracle database ya. Kemudian setelah database di encrypt, itu sebenarnya proses encrypt and decrypt itu ada transparently. Jadi sebenarnya proses itu overheadnya pun sedikit gitu. Jadi kita secara aplikasi, user pun aplikasi tidak mengetahui bahwa data itu sudah melalui proses encrypt decrypt. Jadi encrypt decrypt. Jadi memang benar-benar transparan, tidak terlihat dan tidak terlalu impact banget gitu secara sistem ya, karena memang kecil sekali. Jadi TDA ini atau encryption melindungi data perusahaan kita, data organisasi kita, apabila memang media tersebut dicolong gitu, dicuri oleh orang, atau hilang atau diambil atau dicuri, maka dia tidak bisa merestore data tersebut, karena memang
nanti ada gambar penjelasan. Dia perlu key, namanya key store, atau kita buat pakai Oracle Wallet, jadi ada key store. Jadi proses decrypt encrypt itu harus melalui bacanya melalui key store, jadi melalui via key store dulu. Jadi key store itu master key-nya itu harus ada gitu. Jadi pada saat dia mendapatkan data kita dalam bentuk encrypt kan, pada saat kalau tidak ada master key-nya atau key store-nya itu data tersebut tidak bisa dibaca, akan bentuk unreadable, tidak bisa dibaca, teracak ya, kecuali data tersebut diambil dan key store-nya juga diambil. Nah, baru itu ada kemungkinan, dan bukan ada kemungkinan, memang bisa di restore, tapi itu pun perlu effort juga ya untuk merestore-nya, karena tidak semudah merestore data yang tidak di encrypt gitu. Hanya user atau orang-orang tertentu saja yang bisa merestore data hasil encryption gitu. Terus untuk mencegah unauthorized decryption, biasanya TDA ini atau Oracle ini menyimpan key store-nya gitu di hardware module gitu, hardware yang berbeda. Jadi ini database server di ruangan data center, misalnya di ruangan A data center, sedangkan kalau key store-nya itu bisa hardware modulnya bisa juga disimpan di server yang berbeda di ruangan yang sama, atau bisa juga disimpan di ruangan yang berbeda gitu, bisa paling tidak disimpan di file yang berbeda gitu. Jadi bukan di database, jadi disimpannya di file tertentu. Jadi misalnya kalau memang database-nya disimpan di, misalnya katakanlah di file Linux ya, file tersebut adanya di data gitu ya. Nah, jadi key store-nya mungkin disimpan di data, jadi database di /data, sedangkan key store-nya disimpan di /key store. Jadi di tempat yang berbeda, dan memang di restrict banget gitu, hanya user tertentu saja, hanya root atau user admin Oracle saya yang bisa akses ke folder atau mount point tersebut. Selanjutnya adalah type of encryption di Oracle database. Ada table space encryption sebagaimana saya jelaskan sebelumnya, dan column encryption. Tapi rekomendasi kita pakai table space encryption. Kenapa sih? Jadi walaupun memang table space encryption itu sedikit lebih overhead ya dibandingkan dengan column encryption, tapi restrictionnya itu keterbatasan aja sedikit. Jadi nanti ada beberapa keterbatasan dari column encryption, dan kita memang perlu specific table space yang akan kita encryption, tapi ini lebih fleksibel dibanding kita hanya meletakkan objek yang akan kita encrypt ke dalam table space tersebut, dibandingkan dengan kita memakai column encryption. Memang sedikit overheadnya dibandingkan dengan table space encryption, akan tetapi more restriction, jadi keterbatasan. Dia hanya bisa menyimpan indeks B3 index, sedangkan kalau indeks lain seperti misalnya hash index atau bitmap index itu tidak bisa disimpan dalam column encryption. Makanya untuk lebih fleksibel dan lebih amannya, walaupun memang ada overhead lebih sedikit ya, sebaiknya kita menggunakan table space encryption. Kecuali memang kalau memang kita ingin lebih lebih manual banget mengencryption dan ingin lebih banyak kerjaan mengkonfigur database, silakan aja menggunakan column encryption. Ini adalah gambar mengenai table space encryption gitu. Adalah di sini ada datanya, dan ini adalah external module ya, atau hardware module biasa tersimpan di hardware tersendiri atau software tersendiri ya. Jadi misalnya ini katakanlah pakai hardware, jadi hardware key-nya ada di hardware di sini, sehingga pada saat membaca data, pada saat ada request, dia akan membaca, lihat dulu, dia akan ngambil key-nya dulu gitu. Kita akan coba koordinasinya sama key-nya ke key dulu, dari key baru dia bisa encrypt decrypt. Proses encrypt decrypt itu melalui key ini, key store-nya. Ini table space ya. Begitupun
column encryption sama dia di table, ini katakan table yang di encrypt ada di data dictionary. Ini table yang di encrypt itu akan berbentuk acak di encryption ya. Nah proses decrypt itu sama, dia harus ngambil key store dulu, master key-nya, setelah itu baru dia bisa ngebaca data. Nah pada saat kalau data ini dia ambil, dicuri sama orang ya, sama katakanlah hacker atau data ini, tapi key store-nya ini masih aman, master key ini tidak terambil, maka data akan aman karena memang dalam bentuk encrypt dan tidak bisa di-decrypt. Dan perlu waktu yang sangat impossible gitu, mungkin saja tapi perlu waktu yang lama sekali dan sangat hampir mendekati impossible. Itu bisa mungkin saja tapi memang perlu waktu yang lama bisa di decrypt karena dia punya algoritmanya agak sulit dan lama untuk membalikan dari proses mendecryptnya gitu. Kecuali kalau datanya ini diambil, misalnya hasil backup database diambil, key store-nya juga keambil juga. Nah itu baru pada saat restore-nya agak lebih simpel, walaupun memang tidak semuanya bisa merestore, ini ada teknik tertentu gitu untuk merestore database yang dicuri dari database lain yang menggunakan encryption, walaupun bisa itu memang lebih tidak terlalu lama, apalagi memang sudah mengerti apa itu encryption dan apa itu master key, apa proses encrypt decrypt, itu akan sangat simple untuk sangat mudah untuk merestore data tersebut. Sebenarnya selanjutnya adalah benefit of encryption. Apa sih manfaat dari encryption? Encryption itu ensure, memastikan bahwa sensitive data is encrypt, sehingga apabila data itu dicuri, storage media atau data file is stolen, dicuri, kita akan aman. Jadi sebenarnya benefit encryption itu data kita kecuri kita masih aman selama tidak master key-nya itu tidak diambil gitu. Kecuali master key-nya ikut diambil, walaupun perlu waktu untuk bisa merestore, tapi itu malah tidak terlalu lama gitu. Tapi ada beberapa orang yang bisa, walaupun hanya ada beberapa orang yang bisa merestorenya, tapi itu akan riskan gitu kalau dua-duanya kecuri ya. Tapi kalau cuma datanya saja dan tidak master key-nya, tidak key store-nya, itu data akan aman. Jadi implement encryption juga ini adalah part of compliance ke ISO 27001 Information Security Management System dan PCI DSS Payment Card Industry Data Security Standard. Ini part of compliance, jadi compliant kita lihat mandatory, kita harus men-encrypt data yang ada sensitif data dan terutama card holder data ya. Terus manfaat lainnya adalah kita tidak perlu membuat auxiliary table atau trigger atau view untuk decrypt proses decrypt encrypt gitu. Jadi kalau kita tidak pakai encryption, maka kita harus buat auxiliary table gitu. Jadi table sementara atau trigger atau view untuk mengalokasikan proses decrypt encryptnya. Jadi pada saat kalau kita tidak menggunakan encryption, pada saat ada user mengakses data tersebut, sebelum data itu ditampilkan di aplikasi oleh ke user tersebut, maka data itu harus dipindahkan ke view dulu atau ke table atau menggunakan trigger, datanya sedikit dirubah baru ditampilkan. Itu akan prosesnya akan lebih rumit dan akan lebih overhead dibandingkan kita hanya menggunakan encryption saja. Contohnya pakai TDE, transparent data encryption. Terus kita juga tidak perlu memodify application. Contoh kalau dengan encryption, dengan TDE ya, dengan encryption yang sudah di table space encryption dan column encryption, kalau kita tidak pakai encryption di table space maupun di column tersebut atau table tersebut, maka kita harus modify application gitu. Jadi pada saat ada user access, dilihat usernya si A, B, C. Kalau A boleh, maka aplikasi itu akan menampilkan data, real data. Tapi pada saat B seandainya C, B boleh, C tidak boleh, pada saat C tidak boleh, maka aplikasi harus membuat logic agar ditampilkan data yang sudah di scramble ya, data yang sudah di masking gitu. Dan ini akan lebih overhead dan akan lebih ngejelimet prosesnya gitu, dibandingin lebih simple kita menyalahkan
encryption ke hardware module, atau kita menggunakan master key atau key store ya, dipanggil master key store itu sama, master key biasanya dipanggil master key atau key store, atau di versi 11 dipanggil pakai Oracle Wallet ya, itu sama sebenarnya. Itu lebih simpel, kita pakai hardware module maupun software module. Demikian inilah sesi terakhir dari presentasi saya kali ini, yaitu mengenai security, hardening, auditing, masking, dan encryption. Ini adalah cuma pengenalan saja mengenai apa itu hardening, apa itu security di database, apa itu auditing di Oracle database, apa itu masking atau redaction, dan yang terpenting adalah encryption ya. Encryption adalah proses untuk compliant kita ke ISO 27001 Information Security Management System dan PCI DSS Payment Card Industry. Jadi mudah-mudahan summary atau ringkasan atau rangkuman yang saya buat ini bermanfaat buat teman-teman, buat rekan-rekan, baik itu DBA atau IT security ataupun pelajar mahasiswa yang sedang mendalami security di database atau di IT security. Demikian presentasi dari saya. Thank you, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.